Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Seluruh bapak dan ibu yang berkesempatan menjadi tamu Allah yang kami muliakan, semoga kita semua selalu mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita kembali kepada Allah dengan selalu mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersalawat kita kepada Nabi, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habibullah. Bapak dan Ibu jamaah salat tarawih rahimakumullah. Judul santapan rohani Ramadan kita malam ini, kiat-kiat meraih ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam bulan suci Ramadan. Kita tahu bahwa makna Ramadan artinya pembakaran. Walaupun secara bahasa makna Ramadan itu adalah panas yang terik. Maka kalau orang Arab ketika panasnya terik, dia katakan Ramadan, panas. Bahkan panas itu bisa membakar daun-daun yang kering, bisa membakar kertas, begitu teriknya panas matahari itu. Maka kalau kita bawakan dalam konsep Islam, makna Ramadan itu adalah pembakaran dosa manusia. Karena memang manusia sebagai hamba yang tak luput dari khilaf dan salah, kita ini adalah makhluk yang selalu melakukan dosa. Karena Nabi yang mengatakan dalam hadisnya, kullu bani Adam khata', setiap anak cucu Adam itu punya salah. Wa khairul khata' at-tawwabun, siapa yang bersalah kata Allah, maka bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu pintu taubat itu Allah hadirkan bulan suci Ramadan untuk kita, manusia yang melakukan kesalahan, manusia yang pernah melakukan dosa, manusia yang tak luput dari khilaf dan salah. Maka Allah jelaskan di dalam Al-Quran di surah Ali Imran di ayat yang ke-133, apa kata Allah? Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Wahai hamba-hambaku kata Allah, jemputlah ampunanku kata Allah. Hari ini kaum muslimin, apabila terngiang atau terdengar di telinga kita disuruh menjemput sembako di suatu tempat, saya yakin kita akan bergegas menjemput sembako itu. Ya Allah. Ada orang yang akan membagikan THR kepada kita, mungkin dia kaya raya, terdengar di telinga kita, insya Allah mungkin sehat badan kita, bergegas kita. Itu dunia. Ini Allah perintahkan kepada kita, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Wahai hamba-hambaku yang melakukan dosa, hamba-hambaku yang pernah melakukan kesalahan, jemput ampunanku kata Allah. Rugi ketika Allah suruh kita menjemput ampunannya, tapi kita tak mau menjemput ampunan Allah. Ini Ramadan, Allah sediakan ampunan untuk kita. Maka kata Nabi SAW, rugi orang yang berada di dalam bulan Ramadan, hidup dia di bulan Ramadan, tapi dia tak mendapatkan ampunan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika hari ini kita sadar kita melakukan dosa, maka kita akan berlari mengejar atau menjemput ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan orang yang beriman ketika dia jemput ampunan Allah, Allah berikan ampunan kepadanya, maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala, akan aku sediakan
yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, kata Allah. Namun pertanyaannya, bagaimana cara kita menjemput ampunan Allah itu di bulan Ramadan? Ada paling tidak 3, kata Rasulullah, syaratnya. Yang pertama, kata Nabi, apabila masuk bulan Ramadan itu engkau tersenyum dan senang ketika datangnya bulan Ramadan, itu sudah sedikit menggugurkan daripada kesalahan-kesalahan kita di hadapan Allah. Bahagia kita datang bulan Ramadan ini, Pak. Insya Allah Allah akan berikan balasan kepada kita. Orang ketika melihat orang yang dia cintai senang dia, maka tentu tergugah hatinya untuk tersenyum, untuk ceria dan lain sebagainya. Seharusnya Ramadan ini datang, itu pun yang kita lakukan, bergembira, melebihi kegembiraan kita ketika kita senang dengan orang, ketika kita melihat sesuatu yang kita lihat bahagia. Jangan sebaliknya, Ramadan datang kawan bertanya kepada kita, Pak, sebentar lagi puasa apa? Itulah bangki domah dan kalian. Alasannya Pak Mahdi bangki puasa datang. Pak, sebentar lagi mau Ramadan, Pak. Itulah payah awak ini. Apa itu? Kadang-kadang nak merokok siang pun tak bisa, Pak. Itu masalah nih, Pak. Padahal ketika kita sudah bergembira saja dengan datangnya Ramadan, kata Nabi, itu sudah menandakan kamu dekat kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kata Rasulullah, kau isi siang hari Ramadan dengan imsak, menahan. Karena Rasulullah menyebutkan dalam hadisnya, apa kata Rasulullah SAW? Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Siapa yang melaksanakan Ramadan dengan penuh keimanan, tidak cukup menahan lapar, tidak cukup menahan haus. Nyawa dulu orang ketika ditanya puasa apa, Pak? Lepacah bibir dan kecil puasa. Emang bibir pecahkan orang puasa, Pak? Entar curek. Loyo dia, lah payah dan menahan dia, madak dia nampak ambil puasa. Kadang-kadang loyo orang tu bisa dibuat-buat, Pak. Bukan itu tanda orang yang berpuasa, tapi makna Ramadan lebih daripada itu. Tidak hanya sekedar menahan lapar dan haus. Karena kata Nabi dalam hadisnya, kam min sha'imin fi siyami Ramadan ilal ju' wal atas. Banyak orang yang berpuasa, kata Nabi, tapi sedikit di antara mereka yang mendapatkan ampunan. Mereka hanya mendapatkan haus dan lapar saja. Siapa dia? Orang yang mampu menahan lapar dan haus saja. Tapi yang lainnya tak mampu ya. Nafsu tak tertahan. Cobalah tengok ketika menjelang berbuka, lah mulai nafsu tak tertahan. Ibu-ibu mulai mengingkol onda, menggas onda ke pasar Ramadan. Tengok salah lawa, Bali salah lawa. Tengok onde-onde di Bali. Ada pecel di Bali. Ada es-teh di Bali. Ada es-teler di Bali. Pokoknya satu di Bali. Mulai luntur daripada nafsu yang tadi tertahan. Akhirnya 4 meja persegi itu penuh semua. Es teh, cincau, cendol, es teh bak, salah lawa, onde-onde, bakwan tahu. Beduk baru berbuka bunyi. Tak sempat Allah Malaka Suntu masuk cincau, masuk TS, agak cacing di dalam. Wih, nyeri dong, tsunami. Barang-barang cacing di dalam tepak. Tak cukup itu saja. Masuk pula salah lawak, tempi lo cacing. Mak ngeri orang rumah kalau hukum. 12 jam mampu menahan nafsu. Tapi ketika beduk berbuka, na'udzubillah min zalik, tak tertahan nafsu. Satu dilapir. Akhirnya apa yang terjadi? Perut kenyang begah, sendawa pun pulang keluar. Kecek lagi kepada bini ketika azan berkumandang, hayya sholat. Mama sholat waktu dulu Pak, sholat kenyang orang. Sholat juga sholat, tapi sholat pakai irama. Allahu Akbar.
Pas ruku Allahu Akbar. Iktidal sami Allahu liman hamidah. Yang bahaya kalau sempat sujud muntah. Kan bahaya. Ini bukan puasa orang yang dikatakan Nabi tadi. Orang yang beriman berpuasa sekedarnya yang membatalkan. Nabi memberikan sunnah, minumlah segelas air. Nabi minum dengan madu. Nabi minum air zam-zam. Setelah itu Nabi berbuka dengan 3 butir kurma. Tapi kurma Nabi tidak sama jawab kadang-kadang. Sekarang mereknya Majol yang agak sama itu. Aku nak promosi loh Pak. Belilah Majol. Kadang 3 butir itulah kenyang. Pak Ustaz, kami beda dengan Nabi. Kami lambuang kami gadang. Tak bisa 3 yang ganjil kecek Nabi. 5. Tak yuk kanyang do 7. Tak yuk kanyang do 9. Tak yuk kanyang do comok nama. Dah 9 makan kurma nak kanyang. Setelah nanti itu solat lah. Setelah solat tarawih. Setelah tarawih nak makan balik makanlah. Itu sunnah ya. Sehingga apa? Mampu mengendalikan hawa nafsu. Itu makna puasa. Bukan menahan haus dan lapar saja. Semua kita kendalikan. Mata kita kendalikan. Telinga kita kendalikan. Mulut kita kendalikan. Pandangan kita kendalikan. Hati kita pun kita kendalikan. Dari hal-hal yang akan merusak daripada puasa Ramadan. Yang ketiga kata Nabi SAW, kalau ingin mendapatkan ampunan oleh Allah, hadis ini datang dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Kata Aisyah, aku pernah mendengar Nabi, orang yang akan dijamin ampunan ketika Ramadan itu datang, maka kata dia, man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Yang pertama tadi man shoma, berpuasa di siangnya. Yang kedua, man qama, mendekatkan malam-malam Ramadan itu dengan memperbanyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat tarawih dan witir jangan ditinggalkan. Ibadah yang tak pernah ditinggalkan Nabi selama Ramadan, ibadah salat tarawih dan witir berjamaah ditambah dengan tahajud. Ini yang diajarkan Nabi. Salat kita melaksanakan salat fardu wajib, melaksanakan puasa wajib, tapi ibadah sunnah yang sangat dianjurkan Nabi adalah salat tarawih dan witir berjamaah. Lemah pun badan kita bapak dan ibu, salatlah tarawih dan witir di rumah. Hujan yang begitu deras, ajak suami jadi imam. Pak, papa jadi imam Pak. Ya, tak usah malu-malu Pak, keluarkan saja suara yang paling bagus Pak. Serak-serak becek biarlah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu jangan ketawa. Kalau ketawa tak jadi solat. Orang bisa karena biasa. Sekali 2 kali jadi imam, insya Allah lama-lama bagus bacaan bapak. Apalagi nanti di kantor dibukanya pula Martal Quran Imam Asyidis. Lama-lama bagus bacaan bapak. Orang kan karena tak mau mencoba, makanya ragu-ragu untuk jadi imam. Lama-lama bagus Pak. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Di ujung ayat ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Semangat ibu-ibu Pak. Amin. Boleh-boleh ditambah-tambah. Abang sayang. Weh, indah rumah tangga. Selama Ramadan Bapak menjadi imam, sungguh itu sesuatu kebaikan dan rumah tangga menjadi rumah tangga yang baik. Karena kata Nabi, nawwiru buyutakum bil tilawatil Quran wa aqimis shalah. Sinari, terangi rumah tanggamu dengan bacaan Al-Quran wa aqimis shalah, dan tegakkanlah salat, kata Rasulullah SAW. Nah, 3 hal ini cuma syarat untuk menjemput ampunan. Kalau ini kita lakukan, insya Allah Allah jamin kita menjadi orang yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang menjalankan segala perintah Allah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru, mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.